Hello Indonesia, hello world, you're back on Popcorn and Perspectives with me, Miss K. Anda pasti pernah dengar serial Gilmore Girls. Nah, serial ini terdiri dari 153 episode dan berlangsung dari tahun 2000 sampai 2007, dibintangi Lauren Graham dan Alexis Bledel. Mungkin Lauren Graham hanya populer di Gilmore Girls, tapi kalau Alexis Bledel mungkin Anda pernah tahu Sisterhood of the Traveling Pants. Not important right now. Kisahnya tuh adalah drama komedi, dramedy, yang berpusat pada hubungan dua wanita antara ibu dan anak yang kalau dipikir-pikir agak aneh karena mereka sahabat. I wish I had that relationship. Saya anak perempuan satu-satunya, kadang-kadang saya merasa saya jadi sahabat ibu saya, tapi it doesn't always happen that way. Nah, hubungannya antara seorang wanita usia 30-an, again, tinggal di kota kecil, putrinya juga masih remaja, tinggal di kota fiktif Stars Hollow, if I'm not mistaken, di negara bagian Connecticut, bukan Connecticut, Connecticut. Gitu cara bacanya, saudara-saudara. Nah, ini serial bikin saya terharu biru. Karena hubungan kedua wanita ini, antar mereka berdua dan hubungan mereka dengan orang-orang di kota kecil tersebut. Ada juga orang tua dari si Lorelai, jadi kakek neneknya Rory yang berusaha yang terbaik untuk Rory karena mereka merasa mereka mampu. Jadi dia disekolahin di sekolah mahal, di prep school, preparatory school maksudnya ya. Ini kota Connecticut dekat dengan sekolah-sekolah yang Ivy League ya. Harvard, Yale, Princeton kayak gitu. Jadi Chilton ini sekolahnya si Rory waktu dia masih high school. Nah, kemudian jadi kedua orang ini jatuh bangun dengan dengan pria-pria yang berada dalam kehidupan mereka masing-masing. Antara lain, kalau si Lorelai itu dia dia itu dulu waktu masih umur 16 dia MBA. No, it's not married by accident. Hamil di luar nikah, umur 16 tahun, tapi dia tidak mau menikah. Jadi dia mau membesarkan si Rory sendiri. Dia mulai dari bawah, dia kerja di sebuah inn dari seorang istilahnya maid mungkin ya kalau di sini. Terus dia meningkat terus sampai akhirnya dia jadi pemilik dari inn tersebut. Namanya Dragonfly Inn. Aku lupa nama penginapannya, tapi itu jadi milik dia. Oh my god, I'm losing the light soon. I have to hurry. Terus putrinya itu, as I said, dia bisa menyekolahkan putrinya di Chilton loh. Chilton High School is not cheap, man. Dan dia juga ingin anaknya itu tentunya mendapat pendidikan terbaik. Demikian juga dengan orang tuanya. Jadi ada sedikit kayak kontrak gitu antara orang tuanya, sebetulnya antara ibu Lorelai dengan Lorelai. Dia harus mau makan malam setiap hari setiap hari Jumat. Dan pendidikan si Rory ditangani oleh orang tua si Lorelai. Lorelai tidak mau, tapi oke lah kalau makan malam aja bisa lah ya. Dia kasihan soalnya pengen kenal sama cucu mereka ini, cucu satu-satunya. Karena putri mereka Lorelai juga putri satu-satunya. So anyway, ayah dari Rory itu ganteng banget. Namanya Christopher. What's his name? Just Christopher. Not Christopher Gilmore. Just I think. Okay, not important. Anyway, sekolah swastanya mahal. Dia juga sempat kuliah di Yale.
ya. Jadi dia nggak mau, dia pengennya di Harvard, tapi karena orang tuanya, kakeknya terutama sekolah di Yale, jadi dia masuk Yale. Anyway, terus dalam hubungannya dengan anak-anak remaja, di situ bintang tamunya tahu nggak siapa? Ada Jared Padalecki, ada Milo Ventimiglia. Tapi yang favorit buat saya itu Matt. I don't know how you pronounce it. I think it's pronounced Chukri. Tulisannya C-Z-U-C-H-R-Y. Chukri. Kalau ingin sesuai dengan lafal yang biasanya dipakai di sono. Juga hubungan sang ibu dengan beberapa pria, antara lain dengan Luke Danes, pemilik diner di kota kecil itu. Sampai akhirnya mereka tadinya mau menikah, tapi ternyata si Luke punya anak, jadinya dia agak bingung, gimana ya gue punya anak tapi sama aja ceritanya juga. The woman was not in his life, jadi dia pengen bertanggung jawab dengan anaknya yang namanya April, tapi ternyata tidak berhasil. So anyway, terus pokoknya sebagai catatan, Gilmore Girls itu sangat populer. Tapi tidak ada, apa ya istilahnya, tidak ada penyelesaian. Jadi ceritanya, Warner Brothers yang memproduksi serial ini memutuskan untuk memproduksi miniseri 4 episode. Jadi yang setiap episode itu judulnya masing-masing Winter, Spring, Summer, dan Fall. Sesuai dengan musim-musim negara 4 musim di sana. So anyway, judulnya Gilmore Girls A Year in the Life, ya. Nah, terus as I said, unfortunately, Lorelai, Rory, dan Emily kok nggak berkembang ya karakternya. Oke, kalau Emily, suaminya karena pemerannya juga udah meninggal, suaminya meninggal ceritanya. Lorelai itu hubungannya dengan si Luke, yang pemilik diner itu, tadinya mereka dia sudah dilamar Lorelai oleh si Luke ini, tapi kok nggak nikah-nikah, nggak sabar. Akhirnya si Luke malah jadi mundur teratur. Aduh, sedih banget. Di tengah-tengah itu ayahnya si Rory juga ikut campur. Dia masih mencintainya rupanya. Dia cantik banget. Si itunya juga ganteng banget. Mereka sebenarnya pasangan yang serasi loh. So anyway, apalagi? Oh ya, kalau di Gilmore Girls A Year in the Life ini, kalau Anda suka musikal, Anda pasti suka ada musiknya. Dan di situ ada Sutton Foster, salah seorang aktris. Sutton Foster itu main di The Music Man bareng Hugh Jackman tahun 2023 kemarin di Broadway, yang saya tonton waktu itu. Keren banget. Anyway, oke. Dan di miniseri ini ada banyak bintang tamu di sana sini yang populer di serial-serial drama di sana, atau action, like biasanya mereka nyebutnya drama drama pembunuhan, drama misteri, drama, banyak banget. Kalau Anda suka banget nonton serial, Gilmore Girls ini pusatnya aktor dan aktris yang datang dan pergi. Ada yang cuma 7 episode, ada yang cuma 1 episode, ada yang sampai 153 episode, semuanya di situ. Nah, terus bottom line, buat saya sih yang menarik adalah pacar masing-masing Lorelai dan Rory. Of course, I'm a girl, I'm a woman. I know what's good for me. Tapi favorit saya itu pemeran Logan, Matthew Cree itu. Dia juga berperan di serial namanya sekarang The Resident. Cuma di situ dia agak lebih tua. Kalau di Gilmore Girls dia lebih muda, ganteng banget.
I mean, Milo Ventimiglia sama Jared Padalecki, mereka dark gitu. Sementara kalau Matt Shukri itu blonde. Iya. Nah, terus Logan ini ceritanya tajir melintir dan manja sih, you know. Dia sekolahnya di Yale, terus bapaknya juga dia mogul dari perusahaan media, you know. Media massa di sana juga dikuasai oleh orang-orang penting, sama kayak di Indonesia. Terus tapi dia tuh kayaknya betul-betul sayang sama Rory. Dia malah mau melamar Rory. Saya sebel banget karena Rory menolak lamarannya. Dan itu di serial aslinya. Di serial A Year in the Life ini, dia ceritanya Rory udah berumur 32 tahun. And is she married to anybody? Nope. Is she engaged to anybody? Nope. Does she have a relationship? Yes, she does. With Logan. Tapi masalahnya Logan udah punya calon yang sama-sama tajir. Sudah dipilih, sudah dijodohin lah ya sama orang tuanya. So he doesn't love her, but he's still in love with Rory. But Rory doesn't want to be with him. I'm so sad. Nah, kemudian kalau Lorelai, ini spoiler abis ya, karena ini tahun 2016 keluarnya mini series ini. So, you're not missing much. Kalau Lorelai, tadinya dia mau menikah dengan suaminya, tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya dia mau nikah sama Luke, dan akhirnya dia elope dengan Luke. So, there's a happy ending there. But, bisa dibilang saya sih nggak puas ya sama A Year in the Life Gilmore Girls. I love the Gilmore Girls, but I do not like the miniseries. So, kalau boleh jujur, Gilmore Girls saya kasih angka 8, tapi kalau Gilmore Girls A Year in the Life saya cuma kasih angka 6. I hope you get the time to watch it di streaming platform di mana aja, atau kalau Anda punya DVD, yay, saya mau pinjem karena nggak bosan-bosan saya nonton berkali-kali, apalagi nonton cowok-cowoknya. Jared Padalecki waktu itu belum populer di Supernatural. Milo Ventimiglia waktu itu kayaknya belum di Lost tahun 2007, kayaknya belum ya. Bukan Lost, itu loh serial yang itu, aku lupa judulnya. But anyway, again, I have to say, until next time. Sorry to go on so long. Bye.